Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Kita siapkan hati mendengar firman. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami dan memberkati kami semuanya. Hamba yang akan menguraikan kebenaran ini dan saudara-saudara yang mendengarkannya, biarlah Tuhan akan menolong supaya pemahaman kami akan firman-Mu menjadi pemahaman yang boleh memberkati, menuntun, mengarahkan kami lagi kepada kehidupan kami selanjutnya. Karena kami tahu hanya melalui firman-Mu lah kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang menopang, menolong, dan memberkati kami semuanya. Kau mengampuni setiap dosa salah kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore, shalom. Ya, saya senang boleh bertemu dengan saudara, sekalipun lewat Zoom meeting ini. Kita percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mencoba melihat Lukas pasal yang ke-6. Ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Ya, ada dua perikop yang saya lihat yang harus kita dengarkan di bawah tema mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat boleh beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi palsu. Bapak Ibu, saudara-saudara, mendengar suara Tuhan, saya rasa adalah sesuatu yang penting bagi kita. Tetapi yang perlu kita antisipasi adalah bahwa mendengar suara Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang yang istilahnya Tuhan bicara langsung seperti Tuhan bicara. Saya rasa tidak seperti itu. Jadi mendengar suara Tuhan itu ada banyak caranya Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Dan setahu saya cara-cara Tuhan yang berbicara kepada kita itulah yang harus kita gunakan untuk lebih baik lagi di dalam mengikut Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat memang teks ini secara menyeluruh kalau saudara melihat itu dimulai dari pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-12 ya, kaitan dengan ayat 17 ini dimulai dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Setelah Yesus berpuasa, ya, Yesus berpuasa dan dia merindukan ada murid-muridnya. Ya, jadi kita harus tahu bahwa murid-murid yang dikumpulkan oleh Yesus itu adalah murid-murid yang memang didoakan, dipuasai oleh Tuhan sampai dia menemukan 12 murid itu. Ya, 12 murid itu sekalipun nanti kita lihat bahwa satu dari dia dari sejak awal di sana dikatakan Yudas ayat 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa memang Tuhan memanggil 12 orang itu dan Tuhan memproses ya, dan setelah Tuhan bertemu ya dengan 12 itu,
Maka kata kunci di dalam narasi ayat 17 itu menjadi kata yang penting kalau Bapak Ibu lihat di sana. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ya, kalau di Matius versinya Yesus berkhotbah di bukit itu ya. Yesus berkhotbah di atas bukit itu versinya. Tapi Lukas menunjukkan bahwa Yesus itu dikatakan ya, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Jadi mungkin nggak tahu orang-orang yang mendengarkan, mungkin ada yang di bukit-bukit, ada yang di bagaimana, tapi Yesus ada di tempat yang datar katanya. Jadi seperti apa namanya? Seperti apa namanya itu? Kalau saudara pergi ke Senayan ya, ke Senayan, kira-kira seperti itu modelnya. Ya, jadi di bawah seperti itu, lalu suaranya kemana-mana, ya kemana-mana suaranya. Dan itu menarik saudara. Ya kalau Anda nanti jadi pengkhotbah dan Anda bisa berkhotbah di Senayan, nah itu dia di gelandang Gelora Bung Karno itu. Nah, posisinya seperti itu. Dan dikatakan Yesus ada di tempat yang datar. Nah, tujuannya bukan satu sisi, tujuannya Tuhan di situ dikatakan di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu ayat 18 mereka datang. Nah, ini dia kata kuncinya, untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan. Jadi mereka datang dikatakan untuk mendengarkan dia. Tetapi ternyata bukan hanya untuk mendengarkan. Ya, karena di sana dikatakan ada peningkatan di sana. Ya, mendengarkan dia, lalu dikatakan di dalam ayat yang berikutnya itu, ya ayat yang ke 18 ya, ya mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi mendengar, disembuhkan dari penyakit, lalu juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi dilepaskan, jadi mendengarkan, ya disembuhkan, dilepaskan. Dan dikatakan lagi di sana, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkan. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini, di poin ini memang Yesus menjadi sentral buat semuanya. Jadi karena satu sisi pengajarannya, pengajarannya yang bisa mempengaruhi pikirannya mereka, sehingga bukan hanya sekedar mengajar, tapi ternyata saudara orang-orang sakit juga datang. Orang-orang yang dirasuk juga datang. Dan bahkan datang lagi katanya, orang-orang yang begitu banyak dan semuanya ingin disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi tapi dalam kondisi Yesus itu menjadi sentral dari semuanya, lihatlah di dalam bagian itu ada peralihan yang sangat luar biasa lagi. Ya, Lukas selalu menggunakan kata lalu, ya lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata. Jadi di tengah-tengah mujizat yang besar itu, di tengah-tengah hal yang sangat besar di mana Yesus sebenarnya bisa jadi sentral dari semuanya, bisa menjadi fokus dari semuanya. Ternyata saudara, orang yang mendengarkan Tuhan seharusnya dia tidak konsen terhadap apa yang sekedar Tuhan buat. Ya, tapi orang yang mendengarkan Tuhan seharusnya dia tetap konsen terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ini saudara, karena kalau kita lihat dewasa ini, terlalu banyak orang mengatakan orang mendengarkan Tuhan, tetapi konsennya adalah terhadap apa yang Tuhan sudah buat. Jadi mujizat, kesembuhan, itu konsennya. Dia lari ke sana, lari kemana, hanya untuk mencari yang namanya mujizat. Ya, hanya untuk mencari mujizat. Tetapi di dalam bagian ini sebenarnya, Yesus sedang mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mendengar Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu mujizatnya, bukan berarti kita tidak perlu kesembuhannya, tetapi yang Tuhan mau, orang yang mendengarkan Tuhan itu, dia harus konsisten dengan perkataan Tuhan. Ya, dia harus konsisten dengan perkataan Tuhan. Nah, sehingga saudara-saudara lihat di sana. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, ini dia. Ini yang mau diarahkan oleh Yesus. Jangan sampai kita hanya terpatri kepada mujizatnya, lalu lupa kepada konsep-konsep pengajaran yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Yesus, yang seharusnya kita perlu dengarkan itu. Kita perlu mendengarkan itu, saudara, melebihi dari mujizat yang kita alami. Nah, ini
Ini yang harus kita pegang baik-baik ini. Kita perlu lebih banyak mendengarkan Tuhan daripada sekedar melihat dan mengalami mujizat itu. Karena kalau kita hanya melihat mujizat dan mengalami mujizat, fokusnya itu nanti akan bisa berubah. Jadi untuk fokus itu tidak berubah, Yesus itu mengembalikan fokusnya mereka kepada apa? Kepada kata kunci yang dikatakan itu tadi, yaitu mendengarkan Tuhan. Apa yang perlu didengarkan? Apa yang perlu didengarkan? Yang perlu didengarkan adalah pengajaran daripada Tuhan. Pengajaran tentang apa, saudara? Di dalam bagian ini dikatakan, pengajaran tentang orang yang miskin, orang yang lapar, lalu dikatakan lagi di sana, di dalam bagian itu, orang yang bukan hanya sekedar lapar katanya, tetapi dikatakan orang yang menangis. Nah ini dia, orang yang menangis. Lalu pengajaran lagi yang harus kita dengarkan adalah tentang orang yang orang yang teraniaya karena dibenci. Ya, orang yang dibenci, lalu orang yang dipojokkan atau dianiaya karena nama Yesus. Ini perlu kita dengarkan. Jadi mendengar suara Tuhan itu, saudara, bukan sekedar mendengar, istilahnya itu mendengar, oh ya anakku, bukan seperti itu. Tapi mendengar Tuhan itu adalah mendengar dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sangat penting. Karena dikatakan kita perlu memperhatikan mereka yang miskin. Ya, miskin. Miskin dalam bagian ini bukan hanya bicara miskin rohani, tapi memang miskin total. Memang tidak punya apa-apa. Dan kita perlu orang yang mendengarkan Tuhan, dia harus bisa mendengarkan orang yang miskin. Orang yang mendengarkan Tuhan, seharusnya dia tidak menutup telinganya terhadap orang-orang yang miskin. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian ini, kalau kita mendengar Tuhan, kita miskin, jangan pernah hiraukan kemiskinanmu katanya. Karena dikatakan orang yang miskin itu adalah orang yang empunya kerajaan Allah. Ya, lalu yang kedua dikatakan kalau kita mendengar Tuhan, berarti kita juga perlu mendengarkan mereka yang sedang lapar. Lapar dalam bagian ini bukan sekedar lapar akan hal-hal yang rohani, tapi memang benar-benar lapar. Lapar dari efek miskin tadi, saudara. Ya, lapar dari efek miskin tadi. Dan orang-orang yang seperti ini dikatakan orang yang lapar ini, kalau dia mendengarkan Tuhan dengan baik dalam hidupnya, orang-orang yang seperti ini dikatakan akan dipuaskan. Ya, jadi tadi kita lihat, kalau kita mendengar Tuhan, berarti kita harus bisa mendengarkan mereka yang miskin, kita harus bisa mendengarkan mereka yang lapar. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan, kita harus bisa mendengarkan orang yang menangis. Nangis dalam bagian ini, saudara, dia meratapi dirinya, meratapi keberadaannya, meratapi keadaan yang sangat minim dalam hidup itu, sehingga dia melihat betapa ngerinya hidup itu, seperti tidak ada celah bagi dia. Tapi dikatakan oleh Tuhan dalam bagian ini bahwa orang yang seperti ini juga, kalau dia mendengar Tuhan dengan baik, dia juga bisa tertawa. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, yang dikatakan yang berikutnya adalah kalau kita mendengar Tuhan, kita juga harus bisa mendengar mereka yang membenci kita. Ya, yang membenci kita, yang menolak kita, yang nggak suka dengan kita. Dan kita tidak usah menjauh dari orang-orang seperti ini, saudara. Orang-orang yang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak kamu, menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat katanya. Kita lihat di sana bahwa memang benar, ya, karena kita Kristen, banyak orang yang benci kepada kita. Karena kita setia kepada Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan kita. Karena kita di jalannya Tuhan, banyak orang yang menjauhi kita. Nah, itu yang dikatakan. Kalau kita konsisten mendengar Tuhan dalam hidup kita, seharusnya telinga kita juga harus mendengarkan orang-orang yang seperti ini. Nah, yang berikutnya, saudara,
Dikatakan lagi yang berikutnya, dikatakan ya di dalam bagian ini bahwa orang-orang yang membenci kita itu suatu ketika mereka akan menerima upah. Jadi nggak usah bingung dengan mereka. Silakan benci, silakan nggak suka, ya saya akan tetap dengan Tuhan saya akan tetap percaya dengan Tuhan saya. Silakan, ya kamu mau benci bagaimanapun, ya itu kata kuncinya, saudara. Nah, itulah sebabnya dikatakan dalam bagian ini, orang yang mendengar Tuhan tadi, dia sanggup mendengar mereka yang miskin, mendengar mereka yang lapar, mendengar mereka yang menangis, dan mendengar mereka yang membencinya. Jadi kalau saudara dibenci orang, jangan jauhi dia, dengarkan aja dia. Ya, dan yang berikutnya yang kedua dikatakan, orang yang mendengar Tuhan itu, saudara, karena dia sanggup mendengar yang seperti ini, maka orang-orang yang seperti ini jaminannya adalah kata kuncinya, makarios, diberkatilah, berbahagialah. Dan inilah yang harus kita kumandangkan. Kalau kita ketemu dengan mereka-mereka yang tadi itu, yang miskin, yang lapar, yang menangis, lalu yang dibenci itu, saudara, selalu katakan, diberkatilah kamu. Kalau kita orang-orang yang mendengarkan Tuhan, berarti kita sanggup menguatkan mereka, sanggup menghibur mereka, sanggup menolong mereka. Supaya apa? Supaya mereka tetap setia kepada Tuhannya. Supaya dalam mengikut Tuhan, sekalipun mereka lapar, mereka tidak perlu khawatir dalam hidupnya. Karena dikatakan, karena orang-orang seperti ini, orang yang lapar ini katanya, Tuhan yang akan memuaskan. Tuhan yang akan menjamin segala sesuatu yang menjadi keperluan. Ya, Tuhan yang menjamin segala sesuatu keperluan. Makanya saudara, orang ini dikatakan, orang yang seperti ini, orang yang mendengar Tuhan tadi, dia sanggup memberkati orang. Tetapi orang yang mendengarkan Tuhan juga, dia sanggup memberi peringatan kepada orang-orang yang mengabaikan orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau saudara lihat dalam ayat 24 sampai dengan 26, itu kata kuncinya celakalah. Celaka kebalikan dari berbahagia tadi. Coba lihat di dalam ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Ya, lalu yang berikutnya, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Inilah orang yang mendengar Tuhan itu, dia sanggup memperingatkan orang-orang yang tidak peduli ya terhadap yang tadi itu, orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, dan juga orang yang dibenci. Ya, sama dengan saudara sanggup mengatakan diberkatilah engkau, dan kita juga harus sanggup kalau kita mendengar Tuhan dengan baik dalam hidup kita, kita juga harus sanggup menegur, memperingatkan mereka yang mengabaikan atau orang yang mulai fokus terhadap dirinya. Fokus hanya menyenangkan hidupnya, bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka suatu ketika akan celaka. Tanda petik. Celakalah kamu. Celaka karena apa? Karena dia hanya memperkaya dirinya. Celaka karena apa, saudara? Karena dia sekarang tertawa katanya. Tapi habis ini kamu akan menangis, kata Tuhan seperti itu. Celaka karena apa? Karena terlalu fokus, terlalu memuji diri, terlalu merasa hebat, terlalu merasa kuat, saudara. Orang yang mendengar Tuhan, dia sanggup menegur orang-orang yang seperti itu. Makanya dalam Yeremia pasal yang ke-17, coba kita lihat. Ya, Yeremia pasal yang ke-17. Ya, kita lihat bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Yeremia pasal yang ke-17. Mari kita lihat ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Itu tadi yang dibilang celaka itu sama Lukas. Ya, yang celaka itu ya ini tadi. Yang dikatakan oleh Yeremia, kalau kita kaitkan apa yang dikatakan oleh Yeremia itu. Tetapi orang yang dikatakan oleh Tuhan yang berbahagia itu adalah ayat yang ke-8 itu. Ayat 78. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tanah tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya enggak, saudara? Jadi orang yang mengandalkan dirinya, yang fokus, yang tadi Yesus katakan yang celaka itu, saudara, itu dia akan dikatakan itu seperti semak bulus di padang belantara. Kelihatan bertumbuh, kelihatan besar, tapi sebenarnya dia nggak punya kekuatan apa. Makanya di dalam Mazmur pasal 1, coba lihat lagi Mazmur pasal 1. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ini semakin diperketat lagi. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 1 itu. Coba kita lihat bersama-sama. Ya, Mazmur pasal 1. Coba lihat di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang berbahagia tadi, yang dikatakan oleh Yesus ya di dalam ucapan berbahagia tadi. Orang yang miskin tadi, orang yang lapar tadi, ya, orang yang lapar tadi, orang yang menangis tadi, dan orang yang dibenci itu. Orang-orang yang seperti itu. Dan ternyata bukan hanya sekedar berbahagia, saudara. Mereka itu dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kokoh, kuat, nggak tergoyahkan oleh apapun. Ya, makanya kalau kita miskin itu, saudara, nggak punya apa-apa. Nggak usah khawatir dengan miskin kita. Boleh miskin, tapi dekat dengan Tuhan. Kalau kita lapar, boleh aja lapar. Jangan, nggak usah jadi peminta-minta. Ya, supaya dikasihani orang. Nggak usah, saudara. Boleh lapar. Ya, boleh lapar. Karena dengan kita lapar, ternyata lapar itu akan membuat kita jadi kuat. Kalau kita terlalu banyak menangis meratapi diri kita ini, boleh menangis. Karena air mata kita itu ternyata menjadi kekuatan yang dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan kita, membuat akar kita semakin kokoh menghadapi apapun. Boleh kita dibenci orang. Tapi ingat baik-baik, saudara. Kebencian itu, kebencian orang kepada kita, itu menjadi akar yang menguatkan kita dan membuktikan diri bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang membenci kita. Makanya orang yang celaka itu, ayat 4-6, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam. Dari sana, seperti sekam. Banyak orang kaya, mengandalkan kekayaannya, dia seperti sekam. Hari ini dia hebat, besok udah bangkrut, saudara. Hari ini dia luar biasa, besok udah nggak kelihatan. Ya, dia seperti sekam dikatakan sana. Jadi kalau saudara nampi itu, ya itu sekam itu. Jadi yang terbang itu namanya sekam. Nah, lalu dikatakan lagi, orang-orang yang seperti ini nggak kuat dalam perkumpulan orang fasik. Ya, saya jadi ingat khotbah saya kemarin, pengajaran saya kemarin di Narwastu. Ya, apa kekuatan dari apa namanya? Dari janda di Sarfat itu, dan Elia dan janda di Sarfat itu, apa kekuatannya mereka? Ya, kenapa Elia harus pergi ke janda di Sarfat itu? Satu, karena mendengar Tuhan, karena ada perintah Tuhan. Dia disuruh ke sana dan dia jalan ke sana. Lalu kenapa wanita itu melakukannya? Karena dia mau mentaati firman Tuhan. Tapi di balik rahasia itu, saya mendapat pelajaran yang paling luar biasa di sana, saudara. Orang yang mendengar Tuhan dengan baik, mendengar perkataan Tuhan dengan baik, saudara, dia akan mengerjakan segala sesuatu dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan orang yang terbatas dalam hidupnya, pelajaran yang saya petik di sana, orang yang terbatas dalam hidupnya, dia akan selalu berusaha menabur di tengah-tengah kesulitannya. Ya, janda di Sarfat itu menabur di tengah-tengah kesulitan.
Sekalipun waktu dikatakan oleh janda itu kepada Elia, aku nggak punya apa-apa, cuman ada tepung ini sedikit dan minyak katanya sedikit. Setelah itu aku akan mengolahnya, lalu aku akan mati. Tapi apa yang dikatakan oleh Elia kepadanya? Udah buat aja dulu. Buat kepadaku dulu. Ini menabur namanya. Buat kepadaku dulu. Kalau orang udah miskin, saudara, nggak berani lagi dia menabur. Tapi di situ Elia melatih dia. Buat kepadaku dulu. Buat untukku dulu. Katanya gitu. Lalu setelah itu kamu akan hidup. Dengan anakmu kamu akan hidup katanya. Itu luar biasa. Dan mujizat itu terjadi di sana. Ya, mujizat itu terjadi di sana. Nah itu makanya dikatakan bahwa kita ini janganlah seperti Sekam. Makanya Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan kita miskin. Mengizinkan kita lapar. Mengizinkan kita menangis. Dan juga mengizinkan kita dibenci orang. Supaya apa? Supaya akarmu kuat. Ya, jangan langsung menganggap itu penganiayaan besar-besaran buat kamu. Ya, supaya akarmu kuat. Supaya kamu kokoh. Kadang-kadang kita ditertawakan orang. Ya, diolok-olok orang karena kita tidak punya apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ya kan? Nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang juga, kadang-kadang ada niat dalam hati, aduh, kok saya kayak gini ya. Kadang-kadang kita menangis juga. Ya, saya berjuang seperti ini, ternyata dia nggak bikin apa-apa, dia diberkati luar biasa. Kadang-kadang sesuatu yang terbalik terjadi. Tapi kadang-kadang kelihatannya diberkati, tapi itu yang tadi yang dikatakan oleh Lukas itu, diberkati untuk celaka. Makanya dikatakan, celakalah kamu hai orang-orang yang kaya. Celakalah kamu hai orang-orang yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu orang-orang yang suka tertawa. Tertawa dia, karena kamu akan bentar lagi akan menangis. Kalau orang tidak menyadari hidupnya, saudara, nggak menyadari hidupnya dalam hidup ini, nggak menyadari dia siapa, nggak mau mendengarkan Tuhan apalagi dalam hidup, itulah orang-orang yang akan cilaka. Makanya kalau saudara kaya, berbagilah dengan yang lain. Kalau engkau sedang kenyang, engkau punya makanan banyak, berbagilah dengan orang lain. Ya, kalau engkau tertawa, marilah tertawa dengan mereka yang susah juga. Tertawa bersama-sama. Bawa mereka berbahagia. Dan kalau saudara kita, jangan suka benci kepada orang. Belajarlah menerima orang apa adanya. Belajarlah menerima kekurangan orang. Ya, tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu rahasianya. Nah, makanya saudara, apa yang dikatakan Lukas tadi, bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena memang hukum itu terbalik. Ada yang berbahagia, ada yang celaka. Ada yang berbahagia dalam kekurangannya, tapi ada yang akan celaka dalam kelebihan demi kelebihan. Ya, atau dalam egonya. Dengan apa yang dia dapatkan, dia bisa saja melakukan apa saja. Tetapi saudara, dia nggak akan bahagia. Itu semuanya dikatakan sifatnya sementara. Makanya celakalah katanya yang di dalam Lukas tadi. Dan saya rasa kita belajar dalam hidup kita ini untuk melihat ini dengan baik. Ya, untuk melihat kebenaran ini dengan baik supaya kita ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya dikatakan bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi waktu kita dibenci, ya memang sudah seperti itu. Ya, orang nggak bisa tidak bisa menerima kita. Ya nggak apa-apa. Ya, sudah seperti itu. Para nabi seperti itu. Ditolak oleh nenek moyang mereka katanya. Sudah biasa, saudara. Karena iman kita dibenci itu sudah biasa. Karena iman kita dikucilkan itu sudah biasa. Sudah biasa. Dan tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Ya kan? Tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Semuanya itu sudah biasa. Dan kita harus menikmati itu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mendengar Tuhan berarti kita tidak hanya sekedar fokus kepada mujizat yang sedang terjadi di depan kita. Mendengar Tuhan berarti kita memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh orang lain.
Mereka yang miskin, mereka yang lapar, mereka yang menangis, mereka yang dibenci. Karena ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau kita yang mendengar Tuhan bisa memperhatikan orang-orang yang seperti ini dengan baik, saudara, maka kita juga akan ikut berbahagia dengan mereka. Mendengar Tuhan berarti kita harus berani mengingatkan mereka yang fokus kepada kemegahannya. Ya, yang fokus kepada kemegahannya. Kita harus mampu berkata kepadanya, celakalah kau dengan kekayaan. Ya kan, saudara? Lalu celakalah kau dengan kenyangmu. Ya enggak? Banyak orang loh, kalau saudara lihat itu, hari ini makan di Jakarta, besok makan di Singapura, nanti malam makan di Singapura, besok pagi makan di Turki, ya, besok pagi makan di Turki, besok malam kembali ke Jakarta, dan besoknya sudah diantar ke San Diego Hills. Ada yang seperti itu. Ya, tadi pagi masih sarapan dia di Singapura. Ya, dia pulang siang tadi, udah digotong rame-rame. Diantar ke Pondok Kelapa bisa, ke Pondok Rangun bisa, saudara. Makanya ingatlah Tuhan. Ya, waktu engkau kenyang, ingatlah Tuhan. Waktu engkau kaya, ingat Tuhan. Waktu engkau punya segalanya, ingat Tuhan. Ingat orang-orang yang kecil-kecil itu. Karena Tuhan itu juga memberi harta, memberi kepuasan kepada kita, supaya kita bisa memperhatikan yang lain. Biar firman ini menjadi firman yang menguatkan kita di tengah-tengah masa sulit yang sedang berlangsung dalam bangsa kita ini. Di tengah-tengah Omikron yang semakin meluas. Biarlah ini juga menjadi alat bagi kita untuk memperhatikan mereka yang sedang terpapar, yang sedang memerlukan uluran demi uluran tangan kita. Dan supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman. Kami tahu bahwa mendengar Tuhan tidak hanya mendengarkan sesuatu hal yang hebat, tapi mendengar Tuhan ada aksi nyata yang harus kami lakukan dalam dunia ini. Dan biar kami belajar Tuhan, kami yang selalu mendengar Tuhan lewat firman, lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang selalu mengingatkan kami. Dan biarlah itu terus memacu kami untuk hidup lebih baik lagi di tengah-tengah dunia. Tolong kami supaya hidup kami lebih baik lagi dari hari ini. Dan supaya kami lebih mengasihi Tuhan lebih lagi dari hari ini. Banyak orang yang terpapar, banyak orang yang sedang terluka. Karena ketakutan demi ketakutan mereka dalam masa-masa Omikron ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat. Kadang-kadang banyak jaminan yang kadang-kadang orang katakan, itu sebentar saja. Kena sebentar saja. Itu cuma 5 hari saja. Dan kadang-kadang orang seperti mengentengkan segala virus ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kami tidak mengentengkan itu. Kami tidak memandang itu sepele. Kami tahu itu juga bisa mengancam hidup kami. Kalau kami lalai mendengar Tuhan dengan baik lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai mahasiswa teologi, sebagai dosen, supaya kami juga mengkampanyekan hal-hal seperti ini, kami mengkampanyekannya dengan baik. Tidak hanya sekedar kami katakan, udahlah 3 hari lagi, kamu pasti sembuh, sabar aja. Tuhan akan bisa menolong kamu. Tuhan, kami tidak mau bermain-main dengan itu. Kami mau berpikir logis juga, melihat ancaman dari Omikron itu, melihat keadaan tubuh kami yang mungkin rentan juga. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya kerentanan kami ini juga ditolong oleh Tuhan. Supaya kami diberi tubuh fisik yang kuat, yang ditolong oleh Tuhan, sehingga kami bisa mengatasi Tuhan virus demi virus yang ada, yang terus semakin berkembang di Jakarta. Kami berdoa supaya Tuhan memperkecil lagi. Sebagaimana Engkau menghalau Delta, dan Engkau juga sekarang menghalau Omikron. Dan Engkau yang bekerja di dalamnya. Sehingga semua bangsa ini, warga Jakarta dan warga Republik Indonesia ini Tuhan, mereka semuanya boleh semakin kuat dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih firman yang luar biasa ini. Kami mau belajar lebih banyak lagi mendengar Tuhan. Kami tidak sekedar asik melihat mujizat yang depan kami,
Tapi kami juga perlu, sebagai orang yang mendengarkan Tuhan, kami juga perlu memperhatikan mereka yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan kami juga kami yang mendengar Tuhan, kami diberikan keberanian untuk berkata seperti Tuhan juga. Celakalah orang-orang yang mungkin berlebihan dan tidak memperhatikan sesamanya. Tuhan tolong kami, kuduskan kami, mahasiswa yang sedang bergumul dengan skripsinya, bergumul dengan masa depannya, bergumul dengan keuangannya, bergumul dengan hidupnya. Kiranya Engkau menolong mereka, supaya mereka terus kuat dan diberkati oleh Tuhan. Kau mengarahkan mereka supaya mereka terarah kepada Tuhan, dan supaya hatinya terpaut dengan Tuhan. Tidak ada yang jauh dari Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memberi hidupnya kepada Tuhan. Kau tahu keuangan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kau tahu tubuh mereka, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada fisik mereka. Dan Engkau tahu semua keberadaan kami juga. Keberadaan STT Obaja. Kami mendoakan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong segala sesuatu yang sedang kami gumuli. Reakreditasi kami. Perbaikan pededikti kami Tuhan. Dan feeder demi feeder yang harus kami isi. Semuanya yang harus kami rapikan. Kiranya Tuhan menolong memberi hikmat. Supaya semuanya boleh terrealisasi dengan baik. Dan Tuhan memberkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami sangat percaya, sungguh sangat percaya kepadamu. Dan bagimu tidak ada yang mustahil. Kiranya Engkau mengerjakan segala yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Tommy. Dan Engkau jamah bagian-bagian tubuh yang masih sakit. Kau pulihkan terus kekuatannya. Kau pertajam visi misi dalam sakit yang ada. Kau pertajam visi misimu kepada Pak Tommy, kepada ibu, dan juga kepada seisi rumahnya. Kepada anak, kepada mantu, kepada cucu. Supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Kau berkati Ibu Rina juga. Terima kasih kesembuhan yang sudah Tuhan buat. Kau jamah Ibu Rina terus. Kau pulihkan dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih juga buat Pak Melki. Tuhan jamah juga dengan kuasa-Mu. Makasih kepercayaan demi kepercayaan yang Kau berikan kepadanya dalam pelayanan. Tuhan taruh terus kesetiaan yang daripada Tuhan. Tuhan bentuk hati pikirannya. Dan Tuhan kendalikan semua hatinya. Supaya hatinya tidak terpaut dengan yang lain. Tapi biarlah hatinya terpaut kepada Tuhan saja. Dan mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih buat ibadah ini. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan terima kasih buat semua berkat-Mu. Terima kasih buat Panji yang sudah memimpin. Dan terima kasih juga buat Senat yang sudah menyelenggarakan ibadah ini. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.